Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan harapan kita dengan KLPI semakin maju dan membantu pemerintah daerah. Semoga kita terhindar dari COVID-19 dalam lalu dan mudah-mudahan mulai momentum keberadaan diamankan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua OKP atau pengurus OKP hari per hari alhamdulillah bisa hadir. Semangat penjualan yang dapat berkumpul di tempat ini sebagai bentuk organisasi di wilayah salah satunya di Kabupaten Lombok Selatan bisa pastinya bermanfaat terus pada selatan tentang bagaimana penanganan hukum, bimbingan hukum, konsultasi hukum, dan pastinya nantinya ada kegiatan-kegiatan seminar hukum dan lain sebagainya. Dan semoga hal secara hukum tidak digunakan. Mohon dibantu masyarakat kita ya. Maka kita hormati Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Lombok Selatan, juga selaku Dewan Penasihat KMP Kabupaten Lombok Selatan. Sama-sama kita hormati juga ada Ibu Erni di Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata, juga bisa hadir. Majelis Pemuda Indonesia KMP Kabupaten Lombok Selatan alhamdulillah bisa berhadir. Ketua atau yang mewakili DPD KMP Provinsi Kalimantan Selatan Abang Mahmud alhamdulillah juga bisa berhadir. Pengurus KMP Kabupaten Lombok Selatan, Ketua OKP atau pengurus OKP hari per hari alhamdulillah bisa berhadir. Ketua dan pengurus lembaga bantuan hukum Amandi KMP Kabupaten Lombok Selatan hari ini resmi diresmikan. Ketua atau pengurus KMPI Kecamatan hadirin tamu undangan berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan puji syukur dan kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semangat karunia jualan kita dapat berkumpul di tempat ini. Juga salawat dan salam dapat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan keluarga beliau yang berjalan. Baik, pertama di sini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena atas kerjasamanya baik dari pemerintah daerah, arahan dari semuanya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Dan juga di momentum milad KMPI ke-47 ini, semoga KMPI nantinya sebagai itu organisasi di wilayah salah satunya di Kabupaten Lombok Selatan bisa pastinya bermanfaat terus pada masyarakat dan khusus kepada pemuda di Kabupaten Lombok Selatan. Juga di program salah satu program kerja kita juga mengenai LBH Lembaga Bantuan Hukum Amandi KMP Kabupaten Lombok Selatan, turunan dari Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga tujuannya awalnya baik untuk membantu masyarakat tentang bagaimana penanganan hukum, bimbingan hukum, konsultasi hukum, dan pastinya nantinya ada kegiatan-kegiatan seminar hukum dan lain sebagainya. Dan semoga kegiatan-kegiatan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Salah yang mohon maaf. Bila itu berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tidak saya sebutkan satu persatu. Dan kami hormati juga Ketua MPI Kabupaten Lombok Selatan dan juga yang paling berbahagia hari ini di tengah masa pandemi, yaitu kawan-kawan sahabat-sahabat dari DPD Kabupaten Lombok Selatan. Beri apa sih? Dan ini adalah merupakan langkah yang sangat fundamental bagi Kabupaten Lombok Selatan mendirikan, melencengkan lembaga hukum Amandi sesuai dengan namanya. Suatu sungai yang sangat terkenal di antara Nusantara ini, mudah-mudahan LBH-nya juga membantu seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Selatan. Pesan saya mungkin dari Ketua dan juga Sekretaris adalah di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti ini, tetap DPD KMPI Kabupaten Lombok Selatan membantu gugus tugas untuk mengkampanyekan keselamatan masyarakat. Itu yang paling utama.
Yang kedua adalah karena kita adalah bagian daripada pemuda, kita tetap mengkampanyekan yang namanya narkoba. Karena kalau ditinggalkan ternyata narkoba juga. Di situasi seperti ini kan saya melihat berita kemarin sore bahwa walaupun di kabupaten sebelah, di provinsi sebelah, di Kabupaten Kota yang itu terdapat 1,4 triliun kalau tidak salah ya, izinnya terdapat, itu sangat membahayakan sekali kan. Walaupun benda itu di kabupaten sebelah, provinsi sebelah, itu bisa tersebar sampai di sini karena kita memulai ada ikatan yang sangat luar biasa dari Kalimantan sana. Karena banyak warga-warga dari Kalimantan itu banyak pedagang yang ada di sana, anak-anak buahnya itu yang saya khawatirkan. Mungkin ini salah satu daripada respon kita dan langkah kita oleh lembaga hukum juga mengedukasi masyarakat bahwa dampak dari penggunaan hal-hal yang bisa mengakibatkan hukum itu mengakibatkan orang itu bisa bersalah. Melalui lembaga hukum juga kalian bisa mengedukasi masyarakat, bukan hanya membantu orang yang bersalah, tetapi bagaimana mengkanter semua kegiatan pemuda ya. Mungkin ini saja Pak yang bisa saya sampaikan. Saya sangat apresiasi sekali lagi dan terima kasih buat DPD Kabupaten semakin terasa di masyarakat. Meneruskan apa yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga bahwa seluruh pemuda Indonesia harus terus bersatu karena persatuan menjadi modal utama pembangunan bangsa dan melalui pandemi saat ini dengan selamat. Sekaligus untuk meningkatkan karya-karya terbaik pemuda bangsa dan negara. Para pemuda harus tetap semangat dan memancarkan rasa optimisme di tengah-tengah kaum muda. Pemuda yang berhimpun di KMP harus menjadi teladan dan pelopor untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di tengah masyarakat. Untuk itu, pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sangat efektif jika masyarakat kita menyadari pentingnya mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Yang menjadi penting untuk diperhatikan dan dihati oleh kita semua. Kita semua rawan untuk terjangkit dan tercantikkan, sehingga pelaksanaan protokol kesehatan tetap dilaksanakan tanpa kecuali. Sehingga para pemuda yang hadir pada hari ini saya harapkan dapat menjadi contoh yang baik di masyarakat. Hadirin dan undangan yang berbahagia, untuk sambutan ini marilah kita berdoa bersama. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memudahkan usaha dan kerja keras kita bersama dalam melaksanakan pembangunan, khususnya dalam rangka menuju Kabupaten Khususnya Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis dan agamis dengan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Lembaga Bantuan Hukum Ahmadiyah hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2020 saya nyatakan resmi diluncurkan. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita laksanakan. Sekian dan terima kasih kepada kesempatan dan tangan serta Bapak bisa diamati terima. Dari organisasi pemuda kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, LBH kami berharap benar-benar nanti menunjukkan eksistensi. Banyak objek yang bisa dilakukan, salah satunya persoalan listrik. Biasanya kalau tertunggak bayaran itu mobil dan kendaraan diambil. Padahal secara hukum tidak dibenarkan. Ini mohon dibantu masyarakat kita yang mengalami masalah seperti ini. Kami juga kemarin meminta kepada DPRD untuk mengundang para distributor kendaraan ini, para akuntan sekitar negeri ini, supaya jangan melakukan tindakan-tindakan semacam itu. Karena kalau memang mereka tidak bisa bayar, itu seumpamanya ada negosiasi berapa bayar kemampuan. Karena itu bukan pidana, tapi perdata. Pernah satu ketika datang masyarakat ke kami, sudah bayar sekian lama, sisa 6 bulan. Yang sisa 6 bulan ini tidak bisa dibayar dan mau diambil. Padahal kendaraan ini digunakan oleh anak sekolah di SMP.
Tidak banyak sisanya datang ke kami. Dan kami bisa sampaikan pada polisinya, disampaikan salam dari kami, pekerjaan diambil. Alhamdulillah tidak ya. Karena kalau tidak akan saya masalah. Nah, alhamdulillah kalau KMP ini sudah terbentuk, salah satu bagian barangkali bisa membantu masalah KPRT. Yang kedua, sebagai bagian dari organisasi pemuda ini juga para dinas yang bersama-sama. Hari ini KMP mengangkat tema pemuda hari ini adalah pemimpin mesin. Kemarin pada waktu kita acara pelantikan urus kecamatan yang sampaikan suka atau tidak suka alih generasi akan terjadi. Oleh karena itu regenerasi harus dipersiapkan. Jangan orang merasa tujuh-tujuh pemimpin. Tidak pernah dikader, tidak pernah disiapkan, tidak pernah melalui proses, jadi pemimpin itu repot. Oleh karena itu lembaga organisasi semacam ini menurut kami penting sebagai sebuah wadah berhimpun. Kami ingin berbagi informasi. Harapan kami berorganisasi ada 3 hal di dalam organisasi kalau mau siap menjadi pemimpin. Yang pertama, orang yang menguasai administrasi. Orang yang menguasai administrasi biasa kita sebut dengan orang yang memiliki kemampuan konseptor. Tapi ada yang kedua, orang yang memiliki kemampuan lapangan. Orang yang memiliki kemampuan teoritis itu disebut dengan kemampuan lapangan. Tapi ada yang ketiga, orang yang memiliki kemampuan konsep, kemudian kemampuan lapangan. Tergabung kedua-duanya itu dulu. Ada yang tidak sama sekali ketiga-tiganya tidak memiliki kemampuan itu. Kalau ada yang melihat sebagai orang administrasi atau tidak, orang yang memiliki administrasi biasanya memiliki peraturan. Silakan dibuka dompetnya, di dompetnya itu teratur tidak? Dengan kartunya ini khusus kartu ATM di sini, khusus kartu nama di sini, ini duit puluhan ribu, ini 100 ribu, ini 50 ribu. Biasanya orang administrasi sangat teratur dari masalah. Kalau orang lapangan ini kadang tidak terlalu teratur. Ciri-cirinya ada kaitan mantap kunci kendaraan, mantap buku pelajaran, mantap barang dan sebagainya. Dia hafal persoalannya. Jika berorganisasi itu mampu menggabungkan antara kemampuan konseptor dengan kemampuan teknikal sendiri, itu akan sangat luar biasa. Jadi kalau dia memiliki dua-duanya, menjadi orang yang ketiga. Tapi orang ketiga itu tidak cukup. Harus ada yang keempat, yaitu human being. Human being ini adalah kemampuan berempati termasuk naluri berorganisasi. Coba Anda bayangkan hari ini ada acara KMP mau melaksanakan kegiatan ini. Seberapa orang yang terlibat? Semakin Anda merasa peduli dengan kegiatan malam ini, walaupun hanya mengajak satu yang berbeda, human being Anda bagus. Anda layak dikader berorganisasi. Tapi kalau tidak ada keterlibatan, datang pagi-paginya malah menyuas itu. Istilah di Hulu Sungai Selatan itu kadang manusia-manusia semacam ini dibuat di rumah meninggal, ditinggal tengah waktu. Di sini organisasi pasti ada orang-orang semacam itu. Jadi organisasi itu menjadilah dengan batu-bata yang satu sama lain saling menguatkan. Jadi bangunan Sagar Pramuka kokoh dengan ditopang oleh bata-bata, itu kita bata-bata di dalam organisasi. Jangan punya pemikiran sendiri, jangan punya gaya sendiri, saya sendiri, menyatulah. Kita punya saya satukan dengan kepentingan organisasi. Karena kami sebagai bagian dari KMP ini dijadikan Dewan Penasehat, kami merasa sangat berkepentingan karena kami terlibat di dalam ini. Kami berharap organisasi KMP ini seperti disampaikan oleh Pak Bupati memiliki eksistensinya, memiliki perannya. Tidak terlalu banyak yang dilakukan tetapi berasa. LBH kita ekspos saja nanti wartawan ekspos kalau memang ini nanti memberikan dampak yang positif. Kalau ada kejadian-kejadian di masyarakat,
itu misalnya perlu bantuan-bantuan hukum, dan kita perdanya juga sudah ada di pemerintah daerah, ini disinergikan. Jangan juga nanti kebablasan dalam sini. Bisa nanti disinergi dengan pemerintah daerah, ada yang bisa dilakukan dan sebagainya. Intinya adalah masyarakat kita jangan sampai diberikan ke kasus hukum karena ketidakpengertian mereka terhadap persoalan. Nah ini penting. Dan berhimpun ada sebanyak 9 orang para sarjana hukum. Pak Minta Saputra ini juga beliau sarjana hukum, barangkali nanti bisa diskusi dan sebagainya kalau ada. Kami berharap pada kesempatan hari ini, mari yang tidak memiliki kemampuan lapangan jadilah administrator yang baik, konseptual skill untuk konsep, yang tidak memiliki kemampuan technical skill, orang lapangan. Kalau bisa gabungkan antara technical skill dan konseptual skill, tambah dengan membagi sebagai bagian. Karena berorganisasi itu improvisasi. Orang sering bertanya, actually berpolitik itu apa yang paling penting? Naluri. Hari ini di Dewan Pakar sudah disetting acaranya seperti ini, ternyata di lapangan berkembang situasi dan kondisi yang tidak seperti yang diharapkan. Itu perlu naluri apa yang harus dilakukan. Itulah human being. Itulah insting berorganisasi, insting berpolitik. Insting berorganisasi inilah yang membedakan kader satu dengan yang lain nanti akan menjadi dua. Jadi saya berharap nanti pada waktu pergantian kepengurusan KMP yang akan datang tidak disuruhkan lagi dari kader. Semua terbaik. Jangan jumlah nanti kadernya. Yang disuruh membaik kader baik dalam cakap. Akhirnya ini semua yang terbaik nanti maju. Dari sekarang biar di OKP jadi kader-kader terbaik maju nanti pada waktunya. Jadi pada waktunya dinamis dan orang memilih itu tidak terlalu berat hati. Yang ini kayak gini, yang ini kayak gini, semua terpilih bingung memilih terus semua baik. Itu keberhasilan kader saja. Dan orang di kader itu merasa penting. Sekali lagi orang di kader itu merasa. Saya itu pada waktu Pak Dr. Abdul Haji Ahmad Fikri jadi ketua keluarga cabang, saya sekretaris beliau itu merasa di kader itu, merasa begini diberikan arahan begini, merasa itu. Jadi orang menjadi kader itu tidak serta merta ujung-ujung jadi pemimpin tampil dapat jabatan serta tidak bisa ya, tidak memungkinkan. Bisa jabatan diperoleh, nanti akan kesulitan bagi yang bersangkutan, dipaksakan. Pembangunan pada semua bidang kehidupan yang membaca doa mudah-mudahan dan menjadi kepala Kementerian Agama dan lain sebagainya yang hari ini dilantik menjadi LBH Amandit, mudah-mudahan nanti menjadi pengacara atau mungkin menjadi ahli hukum dan lain sebagainya. Kita semua memiliki peran ya. Yang terakhir sekali lagi saya sampaikan sebagaimana Pak Rasulullah sampaikan, organisasi itu jangan dari posisi tapi fungsi. Kalau posisi kita bagus, fungsinya tidak ada dua. Jadi jangan berorientasi kepada posisi. Jadi apakah yang penting punya fungsi? Biar orang yang menilai kita bagaimana kita, biar orang yang memberikan amanah kepada kita. Jangan terlalu dicarikan. Kalau kita memiliki kemampuan yang baik, dia akan datang dengan sendirinya. Yang bisa saya sampaikan, selamat hari ulang tahun KMP yang ke-47 tahun 2020. Tetaplah bersama pemerintah daerah siap bersama untuk membangun khususnya Selatan bersama pemuda di khususnya Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau memang pidana tapi perdata pernah 1/3 datang masyarakat. Pertama kami mengucapkan selamat inilah KMP ke-47 tahun 2020. Tadi juga di launching LBH dari bagian program KMP untuk bantuan hukum ke masyarakat yang barangkali memerlukan bantuan hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati, yang terpenting tadi dalam sambutan beliau adalah KMP menunjukkan eksistensinya di masyarakat sebagai organisasi pemuda yang barangkali kegiatan-kegiatannya akan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemerintah daerah pada prinsipnya akan siap untuk memfasilitasi sepanjang peraturan dan keadaan yang memungkinkan, dan kami juga berharap tadi kepada LBH bisa mulai dari sekarang eksistensinya bisa dilihat, barangkali ada kegiatan-kegiatan hukum yang perlu mereka dampingi terhadap masyarakat kita yang memerlukan bantuan hukum.
disinergikan, jangan sampai nanti barangkali yang peran dari pemerintah daerah di mananya, nanti barangkali di KNPI formatnya seperti apa, barangkali menurut kami mereka perlu audit dengan tim hukum di pemerintah daerah supaya pada waktu di lapangannya bisa lebih lancar lagi pada proses pelaksanaan.